Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 3.3 Pengelolaan program yang berdampak pada murid. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan. Henda Mulyadi, SPD. CGP Angkatan 9 Kabupaten Pangandaran. Terima kasih untuk Bapak Susanto, MPD. Sebagai fasilitator. Bapak Saryo Batiar, SPD. Sebagai pengajar praktik. Model refleksi. Model papan cerita reflektif. Reflektif, storyboard. Membuat refleksi dengan gambar bercerita. Alur mulai dari diri. Pada minggu ini, kami telah memasuki modul 3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Pelaksanaan alur belajar, proses belajar kami diawali dengan alur mulai dari diri. Kegiatan penugasan dimulai dari diri. Menjawab pertanyaan pemantik mengenai konsep dasar materi yang akan dipelajari. Memahami perbedaan antara intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Melakukan refleksi berupa pengalaman paling berkesan saat terlibat dalam berbagai program atau kegiatan sekolah semasa menjadi murid. Eksplorasi konsep. Pada alur ini kami belajar memahami mengenai kepemimpinan murid atau student agency. Kami diantar untuk memahami mengenai 4 sifat inti dari human agency, yaitu I, intensi, V, visi, A, aksi, R, refleksi. Poin-poin penting di eksplorasi konsep. Kepemimpinan murid adalah tentang murid yang bertindak secara aktif dan membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab daripada hanya sekedar menerima apa yang ditentukan oleh orang lain. Saat murid menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran mereka sendiri, atau kita katakan saat murid memiliki agensi, maka mereka sebenarnya memiliki suara pilihan dan kepemilikan dalam proses pembelajaran mereka. Poin-poin penting di eksplorasi konsep. Upaya menumbuhkan kepemimpinan murid akan menyediakan kesempatan bagi murid untuk mengembangkan profil positif dirinya yang kemudian diharapkan dapat mewujudkan sebagai pengejawantahan profil belajar Pancasila dalam dirinya. Sebagaimana padi yang hanya akan tumbuh subur pada lingkungan yang sesuai, maka kepemimpinan murid pun akan tumbuh dengan lebih subur jika sekolah dapat menyediakan lingkungan yang cocok. Komunitas yang baik akan berusaha menciptakan kesempatan-kesempatan yang mendorong tumbuhnya dan berkembangnya berbagai sikap dan keterampilan penting dan ruang kolaborasi. Dalam ruang kolaborasi kami melakukan diskusi untuk merancang program sekolah yang melibatkan kepemimpinan murid serta memperhatikan karakteristik lingkungan yang akan dikembangkan. Kegiatan diskusi. Kelompok kami membuat program kokurikuler terkait dengan program literasi sekolah. Kami melibatkan kepemimpinan murid baik dari suara pilihan serta kepemilikan. Pada hari kedua kami mempresentasikan program ini bersama fasilitator dan rekan CGP. Program yang kami rencanakan mendapat penguatan dari fasilitator dan rekan CGP sehingga lebih matang serta diharapkan dapat diaplikasikan di demonstrasi kontekstual. Dalam demonstrasi kontekstual ini kami mengembangkan ide yang kami susun dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan baja. Dalam penyusunannya kami diharapkan dapat melibatkan suara pilihan kepemimpinan murid, juga mengembangkan program berdasarkan aset yang ada serta mengaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Elaborasi pemahaman. Dalam sesi elaborasi pemahaman kami melakukan diskusi dan tanya jawab dengan instruktur yang hebat dan inspiratif. Kami dapat mengelaborasi pemahaman yang kami miliki terkait dengan program atau kegiatan pembelajaran yang menumbuh kembangkan kepemimpinan. Instruktur juga memberikan contoh-contoh program sekolahnya yang melibatkan kepemimpinan murid. Koneksi antar materi. Dalam alur koneksi antar materi kami membuat keterkaitan materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Sintesa pemahaman ini dibuat dalam bentuk atau format tulisan reflektif tentang program yang berdampak pada murid. Melakukan penugasan pada alur ini kami menjadi semakin paham mengenai konsep pengelolaan program yang berpusat pada murid. Aksi nyata. Penugasan aksi nyata yang kami lakukan yaitu mewujudkan perubahan kecil, yaitu dengan mencoba menerapkan tahapan B dan A dari model prakarsa perubahan baja yang telah kami buat sebelumnya. Selama menjalankan aksi nyata kami membuat sebuah catatan refleksi di setiap akhir tahapan. Format refleksi yang kami gunakan adalah 4P. Peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Tes akhir modul 3.
Alur pembelajaran pada modul 3 diakhiri dengan tes akhir modul. Kami mengerjakan 30 soal dalam waktu 60 menit. Tes ini bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman kami dalam mempelajari modul 3, yaitu berkaitan dengan materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dan pengelolaan program yang berdampak pada murid. Lokakarya 5. Melalui lokakarya ini kami dapat bertukar pikiran untuk menyempurnakan rancangan program kami agar dapat segera kami implementasikan di sekolah kami masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tergerak, bergerak, menggerakkan.